Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris. Saya berasal dari kelompok 1055. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cilu Gresia. Saya dari kelompok 7 1055. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Tata Raduan. Saya dari kelompok 7 kelas 1055. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Anamita Ujana dari kelompok 7 1055. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Abdullah Saputra. Saya dari kelompok 7 1055. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desita Dianti Kusuma Astuti dari kelas 11 MIPA 1 sebagai narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Desita, apa sih pengertian jujur menurut Anda? Jujur menurut saya adalah ketika perkataan dan perilaku sejalan. Seberapa pentingnya arti kejujuran bagi seorang muslim? Bagi seorang muslim, kejujuran sangatlah penting karena jelas tidak ada kerugian yang ditimbulkan dari berkata jujur. Apa keuntungan bersikap jujur? Ada banyak sekali keuntungan dari kita bersikap jujur. Kita ambil contoh sederhana, membawa kecintaan kepada Allah, membawa perdamaian, dan juga menjauhkan kita dari hal yang buruk. Mbak Desita, apa sih contoh perilaku yang mencerminkan sikap jujur? Implementasi kejujuran, kita ambil contoh sederhana di lingkungan sekolah, seperti tidak mencontek ketika ulangan. Kedua, misalnya kita sedang jajan di kantin, dan kantin itu sedang banyak pembeli. Dan kan kalau banyak pembeli itu, penjual tidak bisa melayani kita satu persatu. Nah, di situ kejujuran kita diuji. Kita mengambil apa yang kita inginkan, lalu kita membayar sesuai dengan apa yang kita ambil. Lalu tidak mengambil hak milik orang lain. Lalu, jika ada teman Anda yang tidak jujur, apa yang akan Anda lakukan? Ketika saya mengetahui teman saya tidak jujur, hal pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan mencoba memperbaiki diri saya dulu. Saya akan mencoba memberikan contoh bagaimana untuk berperilaku jujur. Kedua, saya akan memberikannya motivasi. Karena dengan motivasi ini, kepercayaan dirinya akan meningkat. Saat kepercayaan dirinya itu ada, maka keinginannya untuk berbuat tidak jujur itu akan sirna. Ketiga, saya akan memberikannya teguran, dan tentu saja dengan teguran yang halus. Apakah dalam Islam diperbolehkan untuk tidak bersikap jujur? Alasannya? Dalam Islam, jelas, perbuatan tidak jujur atau berbohong itu adalah suatu perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Allah dan juga makhluknya. Tetapi, ada 3 perbuatan jujur yang diperbolehkan dalam Islam. Apa sajakah itu? 1. Kebohongan dalam peperangan. 2. Kebohongan antara suami dan istri. Ketiga, kebohongan untuk mendamaikan 2 orang yang sedang bertikai. Ada tidak ayat atau surat dalam Al-Quran yang berhubungan dengan kejujuran? Apa? Kita ambil satu contoh, Quran Surat Al-Ahzab ayat 70, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, dan bertakwalah kamu kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar. Lalu bagaimana jika kita terlanjur berbuat dusta atau tidak jujur? Ketika kita tidak berbuat jujur, tentunya dalam hati kita akan merasa resah, gelisah, merasa bersalah atas apa yang kita lakukan. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita bertekad untuk tidak melakukannya lagi. Kedua, kita harus segera bertaubat sebelum ajal kita. Kita harus bersikap jujur, karena jujur merupakan perilaku yang disukai oleh Allah. Selain itu, jujur juga membawa keuntungan untuk kita, dan akan mendapatkan balasan yang baik juga dari Allah. Kita atas waktunya, semoga kita selalu berada di jalan Allah dan selalu mengamalkan sikap